Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan kembali taufik inayah dari Allah untuk bisa sama-sama kembali hadir melanjutkan program pembangunan Islam, iman dan ihsan kita yang kita kemas dalam pembacaan sejarah singkat Nabi SAW atau yang kita kenal dengan pembacaan Maulid ya. Jadi kalau kita judulnya pembacaan Maulid ya, pasal tentang kelahiran jangan gak dibaca. Nah, jadi keliru ya. Karena bilang wulida itu maulid tiba ya. Kalau maulid Sibdudullah wahina barozah harusnya gitu. Wahina barozah kalau baca itu jangan gak dibaca. Akhirnya nanti ngaku baca maulid tapi tentang kelahiran gak ada gitu. Pasal sebelum qiyam itu menceritakan saat-saat menjelang gitu. Saat menjelang kelahiran. Nah, waktu lahirnya gimana gitu. Wahina Rasulullah SAW. Nah, itu diceritakan ketika Rasulullah sudah muncul ya, sudah lahir, rafi'an tarfa'u ila sama. Nah, beliau mengangkat kedua pandangan matanya ke langit. Mana ada bayi Rasul melek gitu lah. Nanti tahu nih, kalau lahirnya gimana? Ada ceritanya nggak? Nggak ada. Nabi subhanallah komplit ceritanya. Sebelum lahir sampai sudah lahir, ceritanya ada semua. Nah ini harus paham kita. Yang lain biarin. Yang lain cara bacanya begitu mah nanti jangan komplain, kecuali deh dimintain masukan, nah baru kasih masukan gitu. Orang baca mau dipotong-potong, mau dicampur, biarin, dia sukanya es campur kok gitu. Kalau pinter nyampur baru rasanya enak ya. Kalau enggak jadi racun bisa-bisa ya. Makan apa campur ini, ngopi sama semangka sama apa gitu, sprite apa gitu, teler gitu. Kalau kulihal alhamdulillah ala hadin ni'mah ya. Moga-moga Allah senantiasa menambah dan menyempurnakannya insyaallah. Dan sebagaimana biasa kita nggak hanya baca maulid, qasidah, ya, sholawat, terus kita lanjut dengan kajian. Kalau bisa ya ini masukan aja, minta tolong ya, yang baca qasidah ini terutama antum qasidah tidak hanya yang kita ngerti artinya, tapi upayakan kita sudah mulai gitu mempraktekkan qasidah itu gitu.
Kalau qasidah yang kelasnya kelas berat, ya boleh, bukannya nggak boleh, cuma supaya kita dipandang sama Allah itu sesuai gitu loh. Ya, kita kelas 1, ya bajunya kalau SD apa? Merah putih. Jangan situ masih madrasah bajunya abu-abu putih. Ya, wow, kayak dosen. Dia pakai jas, pakai dasi. Pantas nggak? Jadi kita anjurkan ya kalau bisa. Sebab para masyayikh itu di dalam mengungkapkan syair, masyi fi maqali kadhub, beliau mengatakan tidak ada dalam omongan saya ini yang bohong, nggak ada semuanya hak, semuanya kejadian, semuanya sesuai dengan cerita yang disampaikan di qasidah tersebut. Wah, yang kita baca itu adalah untaian ya, mutiara-mutiara dari isi hatinya para aulia sholihin gitu loh. Nah, kalau bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, ya, masih awal-awal dulu, qasidahnya bagaimana, ya, Wali Habsyi masa mudanya qasidahnya apa, harus mulai kepikir gitu, ya dah. Kira-kira yang sesuai dengan keadaan dan tingkatan kita. Jadi biar kita mengambil manfaat dari yang kita baca itu. Gitu. Wailah ya takut kena apa yang di Maulid Tibai. Di Maulid Tibai itu gitu, alam taroha wa qad maddat khutaha wa sanat min madamiha sahaib fada'jad bazimam wa la tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadib fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Di situ ada kalimat yang kita sebagai penggemar maulid ini harus mulai mikir, bener nggak kita ini sebenarnya cinta kepada maulid Nabi, cinta akan kelahiran sang Nabi. Nah, sebab apa? Di situ ada gambaran, ya, alam taroha wa qad maddat khutaha. Kau nggak ngelihat apa? Onta itu, ya, begitu mendengar qasidah dibaca, biasanya qasidah itu dibaca kalau gerbang kota Madinah, para musafir, para peziarah, para rombongan haji, gerbang kota Madinah sudah kelihatan, rombongan yang naik kuda itu pasti ada hadi. Apa hadi itu? Hadi pakai hak. Apa hadi? Munsyid gitu. Hada hadi. Nah, hada hadi sang penyeru, sang pelantun syair qasidah mulai melantunkan syairnya. Itu begitu dekat mulai bunyi qasidah itu. Gitu. Nah, onta ini begitu dengar qasidah itu mulai bunyi, wah, yang tadinya lembek, tadinya capek, tadinya lemes, tadinya dari jauh sudah menempuh ratusan kilometer, begitu dengar qasidah dilantunkan, dinyatakan sama sahibul qasidah, alam taroha wa qad maddat khutaha. Lihat itu, onta itu yang tadinya lemes, langkahnya tambah panjang, tambah cepat larinya. Sebab apa? Sudah ada tanda dekat dengan kota Madinah, sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Qad maddat khutaha, tidak hanya memanjangkan langkahnya kepingin cepat nyampe ke kota Madinah,
wasalat min madamiha sahaib, dan berlinangan dari kedua mata onta tadi bercucuran air mata. Loh, onta loh nangis kangen Kanjeng Nabi. Itu Maulid bulan keberapa, minggu keberapa bisa nangis loh. Nah, makanya disebutkan di situ fada' jazbaz zimam, ya sudah, biarin, tinggalkan menarik tali kekangnya, nggak usah diginiin lagi, apa dihentakkan lagi, nggak usah, udah biarin. Wala tasukha, dan jangan dibelokin kanan kiri. Jantung itu ditarik-tarik supaya kenceng, ayo gitu kan, baru dipacu gitu kan, gitu. Nggak usah dibelokin mana arahnya Masjid Nabawi, nggak usah, sudah. Loh, emang tahu? Onta itu bisa tahu. Wala tasukha, kenapa? Faqaidu syauqiha lil hayyi jadi, sebab qaidu syauq, yang memimpin kerinduannya, yang nyetir onta ini adalah kerinduan onta tadi lil hayyi, kepada yang hidup, kepada Rasulullah SAW. Jadi benar-benar bisa menarik onta itu. Jadi saking kangennya itu, tahu harus belok kemana, itu apa jalannya itu onta. Dulu masih ada onta masuk Masjid Nabawi, ya bisa masuk ke teras gitu. Karena udah nggak ada, ya makanya diabadikan itu supaya kita yang manusia ini mikir kangennya itu kemana, gitu. Kemana, ke siapa, urusan apa kita kangen itu. Minimal kita kangen dengan suasana kayak begini, mendengarkan lantunannya mulai kangen gitu ya. Itu kangen kita kelas-kelas, kangen awam, kangen kebuli. Nah, boleh dah kelasnya ente itu. Nah, naik lagi nanti kangen kumpul-kumpul ramenya, kangen bacaan qosidahnya, kangen sama para perindu, para ulama yang ada di depan majelis maulid. Nah, baru nanti dinaikin lagi sama Allah, baru moga-moga kita disampaikan kepada kedudukan bisa kangen kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kapan kangen pengen beli bakso lagi? Ya. Kalau belum pernah nyicipin bakso, mungkin nggak kangen sama bakso. Gitu. Jadi kangennya kita itu belum bisa nyampe ke Solo itu, kecuali bagi yang pernah mimpi, gitu, pernah ketemu sama Rasulullah, kangen wajar. Kenal kagak, ketemu kagak, kok bisa kangen itu? Kangen apa itu? Kangen gak wajar. Kangen kagak wajar. Nah, makanya masukan ya, nah, cari qasidah yang artinya apa, munasib, cocok dengan tingkatan kita. Apa misalnya, apa yang cocok? Qasidah tentang ziarah kayak tadi. Yang pernah ziarah, itu pernah ziarah nggak? Nggak pernah juga. Cari qasidah yang gimana supaya bisa ziarah gitu. Ada qasidah yang tentang kelahiran Nabi, mengenalkan sifat Nabi, itu cocok sama kita. Nanti dikoleksi qasidah kelas jamaah, santri dan pengurus di apa gitu. Nanti qasidah kelas ustad, kecuali ustadnya minta, kiai minta. Nah, dulu kita di pesantren, Abuya yang minta itu, baca ini gitu. Itu menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi. Jangan kayak badui-badui ya. Acara nikahan ayatnya tentang perang. Ya, cerita peringatan Maulid Isra Mi'raj ayatnya kemana tahu nggak nyambung. Nah kita mulailah ya sebab di situ katanya apa? Fahim toroban. Kamu pahami coba. Kenapa itu kok sampai torob kayak gitu? Torob itu apa? Apa ya? Torob itu satu sikap yang menunjukkan seseorang itu sangat gembira, sangat happy, semangat karena mau ketemu dengan yang dia cintai. Itu torob namanya. Orang yang mukul itu disebut mutrib, sebab membuat torob. Si mutrib gitu, itu sebenarnya lah mutrib karena pukulan dia ya, yang terhubung, yang pakai out itu disebutnya al-mutrib. Sebab apa? Begitu digesek itu langsung melayang itu ya, hayalan, cita rasa, ingatan kita, bayangan kita tuh langsung ke Rasulullah. Itu mutrib beneran gitu. Karena yang megang alat tadi benar-benar merasakan seperti itu, hatinya udah nyampe segitu gitu. Nah, makanya kalau acara itu guru-guru kita ya, mursyid itu nggak sembarangan, dipilih yang benar-benar punya kualitas gitu, bukan kualitas suara mah nomor sekian, yang penting gitu. Minimal kayak tadi pujian ke Nabi gitu ya, terus apa gitu. Gitu. Jadi doa yang buat muslimat, buat penyakit hati kita ya, sampai sejauh ini saking sakitnya, saking kerasnya hati kita, itu nangis kita itu kalau nggak punya duit, kalau sakit gigi itu baru nangisnya ya. Kalau kemarin nangis sakit gigi ya, nah, nangis sakit gigi, kangen mae, bikin pulang, lalu nangis, itu tangisan kita itu kelas gitu, apa lagi, meriang, pusing gitu. Nah, ada masalah, galau, itu makom kita tuh. Gitu. Nah makanya kesempatan kayak begini, nah itu dipakai untuk meningkatkan kualitas kita melalui doa-doa yang dipanjatkan di situ. Nah, cari gitu. Baik, kita masuk tahun masih akhir tahun ke-8 ya. Tinggal baca hadisnya. Kemarin sudah dibahas tahun ke-8 kenabian ada peristiwa turunnya surah Ar-Rum. Kenapa peristiwa turunnya surat Ar-Rum itu dianggap peristiwa penting di tahun itu? Nah, iya, karena umpama sekarang itu di tahun itu terjadi perang. Kayak sekarang itu perang antara Israel sama Iran. Nah, itu tahun bersejarah itu. Sampai harga harga pada melambung tinggi kan gitu ya. Nah, dulu peristiwa itu diabadikan sama Allah, dikomentari sama Allah dalam surah Ar-Rum. Orang
antara percaya nggak percaya, udah kalah. Romawi mah udah kalah. Orang Quraisy sudah seneng ya kan? Karena dia dengan Iran apa? Sama-sama hidung mancung boleh. Sama-sama apa? Ummi, sama-sama nggak punya kitab suci, sama-sama nggak punya nabi. Majusi nyembah berhala, Quraisy Majusi nyembah api, orang Quraisy nyembah berhala. Api dan berhala sama-sama nggak ada perintah, nggak ada larangan. Makanya mau dia enak ibadah kayak begitu kan, gitu-gitu doang ibadahnya, ya toh? Nggak ada laksanakan, nggak ada dilarang, nggak ada. Ibadah kita berat gitu, perintah wajib, perintah sunnah, larangan haram, makruh, ya toh? Berat. Makanya kalau udah ngaji kelas larangan, perintah dan larangan, sepi. Iya, yang rame sholawat karena nggak ada perintah dan larangan. Ngaji sirah, sejarah gitu. Tapi kalau sejarah ini dikupas lagi, sepi lagi gitu. Wah nyindir nih, gua kena nih gitu. Kalau dibaca aja seneng tuh, kalau cerita ajib gitu. Cuma nggak ngerti karepe itu cerita apa gitu. Nah kemarin udah dijelaskan Sayyidina Abu Bakar itu sampai taruhan. Jadi sikapnya orang mukmin terhadap ayat itu percaya banget. Allah bilang apa aja percaya bakal kejadian, sampai berani taruhan. Mentok berapa kemarin taruhannya? 100 ekor onta. Jadi kalau sekarang itu kayak 100 NMAX gitu, 100 PCE taruhannya. Ya, makanya begitu Sayyidina Abu Bakar mau berangkat hijrah, enak aja lu mau kabur lu. Kalau aneh menang siapa yang bayar nanti gitu, taruhan siapa bayar nih. Akhirnya ditunjuk. Nah kemarin pas penunjukan itu ada khilaf dua riwayatnya. Ada yang ditunjuk menggantikan posisi Abu Bakar. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, ada riwayat Abdurrahman. Nah aku lihat ini perlu diteliti lagi lebih dalam. Terus ada lagi khilaf masalah kapan terjadinya kemenangan kembali Romawi. Tadinya kan kalah sama Faris, gitu. Kafir Quraisy senang. Kapan Faris dibalas sama Romawi sehingga Romawi yang menang? Khilaf. Ada pendapat kapan? Ada pendapat Badar, ya, atau yang kemarin pertama Hudaybiyah. Wakilah ada pendapat Qil itu di perang Badar. Ini kalau ngikut madhabnya Al-Amiri, Bahjatul Mahafil. Kita Bahjatul Mahafil ini senangannya Abuya ya, senangannya masyayikh kita itu senang baca kita Bahjatul Mahafil. Di situ ada sirahnya, ada syama'ilnya. Wakil akan ada kayak Badar. Nah ternyata di kitab yang lain itu Imam Al-Muqrizi menukil bahwa pendapat perang Badar yang paling unggul. Nah ini kayaknya gitu ya, saya komentari kemarin itu dari Sunan At-Tirmidzi nomor 3193. Nah sekarang apa hadis Sunan Tirmidzi nomor 3193? Qala hadatsana Husain bin Huraits qala hadatsana Muawiyah bin Amr an Abi Ishaq Al-Fazari an Sufyan Ats-Tsauri an Habib ibnu Abi Amrah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin fi qaulillahi ta'ala. Hadis ujungnya perawinya kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas.
tentang firman Allah alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi. Qala ghulibat wa ghalabat. Ghulibat wa ghalabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bacaannya boleh ghulibat, boleh ghalabat. Kalau ghulibat, ghulibatir rumu, wa ghalabat ar-ruma, gitu ya. Karena musyrikun yuhibbuna ayyadhara ahlu Faris. Dulu orang musyrik itu senang kalau yang menang adalah penduduk Faris, al-Rum atas Romawi. Orang Faris senang, orang Quraisy senang kalau yang menang itu Faris, lebih unggul. Kayak main bola sekarang ini ya, wah anak jagoin ini gitu. Quraisy jagoin Faris gitu. Kayak kita perang Israel Amerika sama Iran, jagoin mana deh? Syiah dong. Oh gitu sekarang gitu. Itu jagoin Iran, Syiah dong kan gitu. Nah itulah hasil otak-atik media sampai kita lupa main percaya aja, nggak meneliti apa ya bener negara Iran tuh banyak Syiahnya di sono. Nah, itu kalau percaya lah kitab-kitab itu berarti kitab Syiah semua kalau begitu. Itu hadis Sahih Bukhari itu dari sono semua ya begitu. Imam Ghazali dari sono, Imam Fulan, banyak ulama dari Farisnya. Nah, terus itu bilang Syiah semua gitu. Nah, kurang ngaji gitu. Enggak sama kayak di Indonesia ya, gado-gado, ada ini gitu. Kalau yang megang pemerintah kebetulan orang Syiah ya dominan Syiah, tapi ada Ahlus Sunnahnya. Kalau kebetulan orang Ahlus Sunnah naik menjabat, nah, maka Ahlus Sunnah yang dominan. Sama kayak gitu, semua negara begitu ya. Mereka senang orang Faris yang menang Rasulullah annahum wa yahum ahlu authan. Sebab mereka orang Faris itu dengan orang Quraisy adalah orang yang ahli berhala, sama-sama menyembah kepada selain Allah. Wa kana muslimun yuhibbuna ayyadharrum ala Faris. Orang muslim itu senangnya gimana kalau Romawi yang menang atas Faris. Kenapa? Li'annahum ahlu kitab. Sebab Rom itu masih ahli kitab, ini punya kitab Injil. Fadzakaruhu li Abi Bakar. Akhirnya diceritakan surat ini begitu turun, cerita ke Sayyidina Abu Bakar. Fadzakaruhu Abu Bakar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Abu Bakar dengar ayat turun, Sayyidina Abu Bakar langsung cross check, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, gimana nih? Apa benar nih peristiwa yang sekarang terjadi, Iran menang, Faris menang, apa benar bakal terjadi kayak ayat ini? Fa innahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, sebab mereka setelah kekalahannya bakal menang. Wah, kapan nih bakal menang lagi nih? Ya Rasul, emang benar nih bakal menang? Nah, ama innahum sayaghlibun. Nabi menjawab, iya, nanti Romawi bakal menang. Fadzakarahu Abu Bakar lahum. Akhirnya diceritakan ya, disebut sama Abu Bakar di hadapan orang Quraisy. Faqalu, orang Quraisy komen, ij'al bainana bainaka ajlan. Ayo jadikan tempo antara engkau dengan kami. Ayo, berapa temponya? Berapa tahun menang nih? Fa in dhaharna kana lana kadza wa kadza. Kalau kami yang menang, berarti kami mendapatkan begini. Wa in dhahartum kana lakum kadza wa kadza. Kalau kamu menang, kamu dapat begitu. Taruhannya nih. Ini kata para ulama, sebelum taruhan itu turun hukum haramnya. Kapan musabaqah taruhan itu halal, kapan perlombaan taruhan itu haram. Ada aturannya, musabaqah di fikih ada babnya. Faja'ala adlan khamsa sinin. Akhirnya sepakati, ayo kita tunggu 5 tahun. 5 tahun Rom bisa
menang lagi nggak? Gitu. Sebab nggak gampang loh perang itu, gitu, nggak gampang. Apalagi mengerahkan. Nah ini kan kita belum meneliti berapa pasukan Romawi saat itu. Ya, tanya coba Ustazah, ke Ustazah coba tanya. Waktu perang Rum sama Faris itu ngerahkan berapa puluh ribu pasukan. Gitu. Ya, loh, itu harga kudanya berapa, gitu, pensenjataannya, makannya, kan gitu. Lalu perang Badar aja bawa 950 orang itu sehari motong 10 ekor onta. Bener, 10 ekor onta sehari beli 10 nmet. Berapa? Gitu. Berapa? 40 ribu pasukan. Yang siapa itu? Romawi. Loh, 40 ribu. Ente pernah ngeliat orang 40 ribu nggak? Hah? Iya, 40 ribu itu satu stadion. Nah, itu kalau makan uduk 3 kali gocengan. Nah, ini harga uduk dulu deh ya. Kita ngitung harga uduk, katakan 50 ribu gitu ya. Pasukan Romawi, perlengkapan, biaya makan, uduk 3 kali, goceng kali 3 berapa? 15 ribu, sehari 15 ribu. Berarti sehari 50 ribu pasukan, habis berapa? 75 juta. Uduknya doang tuh 75 juta. Makannya tok. Yes. Yang uduk yang goceng ini nggak ada gorengan, nggak ada, belum ngopi lah, ya, kali perjalanannya berapa hari dari Romawi ya ke Adriat itu. Kemarin kan di Adriat itu, dari Romawi ke Adriat berapa kali berhenti. Nah, antum baca yang ajib itu kitab Yaumiyat fis Sirah, itu digambarkan di situ. Ya, per 7 jam itu ada perjalanan, per 5 jam berhenti. Naik kuda, naik onta itu berhenti. Istirahat dulu. Nah, iya istirahat, jajan lagi, nyemil lagi kan gitu. Itu belum harga kudanya. Yang naik kuda berapa misalnya? 50 ribu, ya, 20% naik kuda 10 ribu. Nah, kita hitung kudanya. Kudanya 10 ribu pasukan, harga kuda berapa? 15 juta itu mah kuda del mana tuh? Wah, kok ini. Mana ada kuda perang 15 juta? Oh, ini kurang gaul. 40 paling murah itu. Nah, dikali 40 juta. Wes, ini ngikut ente aja deh. Nah, kuda kayak gimana 40 juta ini? Diajak perang, perjalanan 3 hari bengek dia. Itu muter kebun raya paling dia kuatnya. Diajak ngebut dikit terus bengek kan tuh. Nah, cuy ya. Nggak apa-apa deh, 40 juta kali 10 ribu. Tuh, berapa itu? 400 M. Kudanya doang. Belum pedang, belum ini gitu. Jadi dari kisah itu ente kembangin, ente mikir gitu loh. Biar hidup ini di alam nyata. Ini kan anak-anak kan tinggal makan tidur nggak pernah mikirin ya. Makan tidur nggak pernah mikir kok itu. Masak itu habis berapa, ini habis berapa, nggak pernah mikir. Nah, itu kalau ngajak perang itu bawa makanan, bawa peralatan, bawa tenda, bawa ini. Kita kan belum pernah. Ayo coba mau mabit 3 hari di gunung. Ayo, buang toiletnya kemana ente?
Kita setiap mabit ada nyari yang toilet enak gitu. Yang dipikirin isinya sapi tank dulu. Giliran hamam gak enak dikit aja curhatnya, masya Allah panjang lebar. Oh, enak, ajak perang aja sekalian. Gak pakai toiletan ya. Itu perjalanan loh itu. Nah ini, nah itulah apa? 300 sampai 1000 dirham waktu saat Zaman dulu 300 sampai 1000 dirham. Kalau dirham 70.000 berapa tuh? 5.000 sampai 10.000 tidak pasukan Romawi saja. Bener kan hitungan saya? Itu rata-rata itu 20% itu gitu. Kita baca beberapa perang. Antum baca kitab Anwarul Muhammadiyah punya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ente kepengin tahu pasukan ini berapa jumlahnya, kudanya berapa, pedangnya berapa, ininya berapa. Itu kitab sirah yang paling ajib apa? Anwarul Muhammadiyah. Nah, beli, ente mau jadi santri kok modal IA, ditanya referensi mana, timba AI ya. Iya kalau nggak nipul itu AI. Terus kalau ajib lagi Muhammad Al-Qaid. Nah, Anda punya terjemahnya itu. Ada terjemahnya. Muhammad Al-Qaid, Rasulullah sang panglima perang. Wah, itu strateginya dibahas secara militer. Yang ngarang orang apa? TNI, orang pasukan militer, orang Irak. Ya. Pasukan perang ngarang sejarah Rasulullah. Oh, jadi ditinjau dari segi kemiliteran. Strategi perangnya Rasul. Ajib ini. Nah ini kasih tempo 5 tahun. Karena mereka tahu, wah nggak mungkin setahun langsung perang lagi. Ngawur ya. Itu ngumpulin duit lagi. Iya. Nah, coba total sama AI. Jadi total peperangan Romawi saat zaman Nabi itu habis berapa modalnya? Loh enak loh zaman sekarang gitu loh. Kayak kemarin perang Israel ya dah. Kata peneliti militer itu sehari 13 triliun. Sehari 13 triliun. Loh kalau 40 hari berapa itu? Ente uang 1 triliun aja nolnya berapa bingung kok itu. 13 triliun coba. Blang blung. Nah ini biar cerdas gitu kita itu. Baca sirah itu gitu. Jangan sirah di tanggal berapa namanya. Jangan begitu, bayangin itu perang itu ya apa kok bisa terjadi. Paham ini paham? Nah. Baik. Begitu janjian 5 tahun falam yadharu. Ternyata Romawi belum menang, belum ada peperangan. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kok belum ada perang. Perang itu udah 5 tahun ini. Tekor nih, taruhan bisa kalah nih gitu ya. Lapor sama Rasulullah. Ala ja'atahu ila dun. Kenapa kok nggak jadikan mendekati 10 gitu ya, sebelum 10? Qala urahu al-ashra. Yani saya diberi pendapat bahwa maksudnya dun ini 10. Berapa? Modalnya aja 1,5 juta dirham. Nah, dirupiahkan gitu. Hitung dalam rupiah semua gitu. Ini suruh mikir tuh ya, jangan aja yang itu nggak ketemu. Tuh, udahnya aja 5,9 triliun. Hah? Hah?
900 triliun sekali perang. Itu zaman dulu loh. Jadi kalau sekarang dibilang sekali sehari 13 triliun, masuk akal. Gitu. Masuk akal banget. Nah, tinggal masalahnya itu supaya cerdas, gimana kok bisa keluar angka 13 triliun itu. Berapa pesawat yang dipakai setiap hari, rata-rata ngebomnya satu pesawat. Gitu. Ente tanya harga pesawat satu F-16 itu kalau ditukar Avanza dapat berapa gitu loh. Loh, iya, kalau dikasih duit mah nggak kebayang kok. Kok nggak bisa ngebayangin duit kalau nggak belanja duit segitu. Ngelihat mobil, nah kelihatan tuh. F-16 ditukar Avanza dapat berapa? Berapa? Nah, ditukar Avanza dapat berapa? Lama amat itu sih. Ya. Nah, satu pesawat itu ditukar mobil dapat 4.000. Nah, parkir lapangan cukup nggak? Nah, gitu. Kebayanginnya gitu. 4.000 itu kok dijejer, nyampe mana tuh mobil tuh? Itu satu pesawat. Bisa ngerti ya? Ini jangan bodoh-bodohan. Kita ini orang Indonesia kaya raya, miskin, belum perang, belum apa, ngutang. Itu kan paling hebat itu negara kita. Iya kan? Itu belum perang loh itu. Kok punya utang? Lah itu istri ini perang tiap hari. Kok bisa gitu ya? Iran kok bisa di embargo di ini. Makanya ngaji, belajar. Nah, sudah 5 tahun kok belum terjadi peperangan, belum menang. Akhirnya kata Rasulullah, tambahi tahunnya, tambahi taruhannya. Qala Sufyan, sami'tu annahum zaharu alaihim yauma Badr. Saya mendengar sahabat dulu itu cerita bahwa orang Romawi baru menang sama Faris itu pas perang Badar. Hadza haditsun hasanun gharib. Kemudian hadis sebelumnya 3192 lamma kana yaumu badrin. Nah gitu, jelas itu. Pada saat perang Badar dhaharatul Rumu ala Faris. Begitu perang Badar, Rum menang terhadap Faris. Fa'ajaba dzalika mu'minin. Nah, saat itu orang-orang yang beriman takjub. Fanazalat alif lam mim ghulibatir Rum. So, berarti turun 2 kali dong surat Ar-Rum. Iya dah. Waktu perang Badar sama waktu tahun ke-8 Hijriah. Ala kulli hal, itu kalau di ulumul Quran bisa ya, ada surat itu yang turun 2 kali. Ya, apakah surat Ar-Rum termasuk yang turun 2 kali? Ulumul Quran tuh PR-nya ente lah. Nah, coba Ar-Rum termasuk nggak surat yang turunnya 2 kali? Tulis. Baru masuk tahun 9 kenabian. Wa fi sanati tasi'ah min an-nubuwah kharaja sallallahu alaihi wasallam huwa wa ahlu min hisar asy-sya'ib. Tahun ke-9 Nabi sudah mulai bebas keluar. Beliau bersama keluarganya dari embargo ekonomi di Sya'ib di lembah Abu Thalib. Wa nuqidatis shahifah, dan surat perjanjian embargo sudah dibatalkan. Wa fi nafsis sanah, udah dibahas itu ya. Nah, berikutnya peristiwa di tahun yang sama, karena insyiqaqul qamar, terjadi terbelahnya rembulan. Bulan terbelah. Nah, lahu insyiqaqul qamari, lahu terbelahnya rembulan, lahu demi Rasulullah SAW, wa hiya mu'jizatun samawiyatun, itu adalah satu mukjizat yang bersifat langit ya. Lahu bagi Nabi, milik Nabi, lam takun li ghairihi, tidak ada Nabi yang lain punya mukjizat seperti itu.
min ikhwanihil mursalin, di antara para saudara-saudara Nabi sesama Rasul. Ini cerita kayak begini nih menginspirasi banget, cuma bagi mereka. Bagi kita iman, percaya, ya wes gitu toh. Orang kafir penasaran, emang bener bulan terbelah, anak tak jalan-jalan ke bulan gitu. Kalau mereka itu dilihat bulan itu ada garis tengahnya nggak gitu, ternyata ada gitu ya. Nah, PR-nya ente, penelitian siapa dari universitas mana yang menyatakan bulan itu terbelah dan ada garis tengahnya. Itu sudah ada ya. Ada yang berangkat ke sana, ada yang pakai teleskop itu membuktikan peristiwa yang dicantumkan sama Allah dalam Al-Quran. Kalau bagi kita, Allah sudah menyatakan itu iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, kiamat sudah dekat, bulan sudah terbelah. Pasti kejadian, Allah yang bilang. Bagi kita, bagi orang kafir gak percaya mereka. Makanya tanda-tanda kebesaran mukjizat itu rata-rata bagi siapa? Yang beriman atau gak beriman? Bagi yang gak beriman. Makanya ayatnya wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Gak ada wa ayatul lakum, gak ada. Ngapain itu dikasih tanda kebesaran untuk udah beriman? Tanda-tanda kebesaran untuk membuktikan kebenaran itu bagi yang tidak beriman. Makanya wa ayatul lahumul lailu, wa ayatul lahum anna, wa ayatul lahumul ardu al-maitah, wa ayatul itu gitu. Nah, cuma kita nggak sampai sejauh itu gitu. Nah, ini mumpung zamannya lagi enak, nah pas ngaji Insyiqaqul Qamar, cari data-data penelitian gitu, universitasnya siapa, profesor penelitinya, ilmuannya siapa, cara membuktikan terbelahnya bulan itu pakai metode apa, entah pakai teleskop, nama teleskopnya apa, kalau pakai terbang ke bulan gitu, yang terbang berapa orang yang sampai ke sana, yang jelas selamat mesti ikut. Selamat pasti ikut ke bulan, itu selamat ikut dia. Ya, Neil Armstrong tiba di bulan dengan itu selamat ikut dengan selamat. Iya, walaupun tukang ban ikut kemana-mana itu selamat ya. Nah, wis itu PR nanti dikumpulkan data-datanya ya. Moga-moga itu bisa menambah ya kebanggaan kita, keimanan kita dengan Al-Quran, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, masalahnya kita sekarang butuh nggak tanda-tanda kebenaran? Soalnya kayaknya kita nggak begitu beriman gitu loh, nggak begitu semangat gitu. Ya, jangan-jangan kita mulai lemes, mulai nggak percaya. Gitu. Nah ini mumpung Allah mudahkan sarana informasi, ya tinggal tanya sama Ustadz Ai, ya, nanti digali. Ya, silahkan kumpulkan referensinya. Nah, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Moga-moga semuanya sehat, panjang umur. Apa yang kita gali, yang kita kaji, moga-moga menambah iman kita, menambah ma'rifat kita, kenalnya kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan tambah kenal, tambah tahu, pasti seseorang akan bertambah pula tingkat kecintaan dan mahabbah serta kerinduannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.